Seperti ini, Empu Supo diminta membuat palsunya. Nah, ketika melihat keris itu, Empu Supo sangat kaget. Inilah karya saya. Ini Tuting Sumlang Gandring. Bergas TV, Colors of Jogja. Salam Bergas. Kalau dalam episode kemarin saya sudah menceritakan tentang keris punyanya Aryo Penangsang yang bernama keris setan kober. Pada episode kali ini saya akan bercerita tentang keris Tuting Sumlang Gandring. Ini cerita favorit saya karena dulu hampir setiap hari saya diberi cerita tentang keris ini dari bapak saya, Tuting Sumlang Gandring. Ini keris yang berlatar belakang sangat seru. Mengapa? Karena itu saya sangat menyukainya. Jadi waktu itu Prabu Brawijaya yang kedua dari Majapahit kehilangan keris namanya Tuting Sumlang Gandring. Kerisnya semacam ini. Kerisnya semacam ini. Cuma jenis pamornya beras hutah. Kalau keris yang saya perlihatkan ini pamor Wahyu Tumurun. Nah, ini Tuting Sumlang Gandring. Jadi waktu itu Prabu Brawijaya kehilangan keris, kemudian memanggil salah satu abdinya bernama Supondrio yang kita sering sebut namanya Empu Supo. Empu Supo itu abdi pembuat keris paling disayangi oleh Prabu Brawijaya. Lalu diperintahkan, Supo, keris Sumlang Gandring hilang dari gedung pusaka. Kamu harus mendapatkan kembali, bagaimana caranya terserah apa yang akan kamu lakukan. Karena ini namanya dawuh raja, Supondrio segera berangkat. Tetapi kebingungan mau kemana? Karena beliau, Empu Supo, tidak punya tanda-tanda siapa yang sudah berani mengambil keris Sumlang Gandring dari gedung pusaka Istana Majapahit. Tapi berkat ketekunannya, Empu Supo kemudian berjalan ke arah timur. Ini petunjuk kenapa beliau berjalan ke arah timur. Ini adalah petunjuk dari hasil semadinya, hasil berdoa, mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa dulu. Sehingga Empu Supo berjalan ke arah timur. Sampailah dia di sebuah kadipaten di Blambangan. Lalu Empu Supo menyamar jadi tukang pandai besi biasa dan berganti nama menjadi Pitrang, Empu Pitrang. Seperti yang sekarang kita kenal ada nama Empu Pitrang, dan itu adalah nama samaran dari Empu Supondrio. Dalam beberapa bulan hasil penyamaran sangat memuaskan. Empu Supo berhasil memikat hati penguasa Blambangan kala itu, yakni Adipati Siung Laut. Ada yang menyebut Ciung Laut, tapi dulu orang tua kami menyebut Siung Laut.
Hyong Laut kemudian memanggil Supo untuk bekerja di Istana Kadipaten, semacam daerah tingkat 2 lah kalau sekarang, Kadipaten Blambangan. Lama-kelamaan karena saking terpesonanya dengan karya-karya Empu Supo, Adipati Hyong Laut mengambil Supo sebagai menantunya. Dengan senang hati, Empu Supo yang kala itu juga masih bujangan, masih muda, menerima tawaran itu. Jadilah dia menantu Adipati Hyong Laut. Namun karena Empu Supo itu termasuk abdi yang setia dengan Kerajaan Majapahit, beliau tidak melupakan visinya, misinya, tujuannya ke Blambangan itu untuk apa? Yakni untuk mencari keris Tuding Sumlang Gandring. Dari hari ke hari belum ada juga informasi, pusing Empu Supo. Kemudian dari perjalanan waktu, Empu Supo suatu saat dipanggil ke Istana Kadipaten di tempat mertuanya dan diperlihatkan sebuah keris. Saat itu Hyong Laut memerintahkan Supo untuk membuat keris yang ditunjukkan itu. Saat itu Empu Supo diminta untuk membuat keris palsu dari keris yang dia tunjukkan, yang ditunjukkan oleh Adipati Hyong Laut. Seperti ini, Empu Supo diminta membuat palsunya. Nah, ketika melihat keris itu, Empu Supo sangat kaget. Inilah karya saya, ini Tuding Sumlang Gandring. Tanpa basa-basi, permintaan Hyong Laut disanggupi dalam tempo 2 bulan. Tapi dengan syarat tidak boleh ada seorang pun datang ke Besalen. Besalen itu kalau sekarang ya namanya studio pembuatan keris. Studio keris itu namanya Besalen. Nah, larangan Empu Supo untuk tidak boleh ada orang masuk ke studio ini akhirnya menjadi semacam tradisi bahwa Besalennya keturunan Empu Supo biasanya tidak boleh didatangi oleh orang lain. Kalaupun datang tidak boleh masuk ke area, ada batas tertentu yang seseorang tidak boleh masuk dan jumlahnya harus 3. Jadi di ruangan itu harus 3. Itu syarat yang diajukan oleh Empu Supo. Hyong Laut tentu, wah itu syarat yang mudah, gampang, oke, nggak masalah. Lalu bekerjalah Empu Supo dengan hati yang riang gembira karena keris yang hilang dari Istana Majapahit sudah ditemukannya. Tanpa basa-basi, Empu Supo membuat 2 keris palsu sekaligus. 2, bukan cuma 1, tapi 2. Dalam tempo 2 bulan seperti yang dia janjikan, keris itu selesai. Lalu Supo menghadap ke mertuanya, menunjukkan 2 keris. 1 dianggap asli, 1 dianggap palsu. Mutran, kalau mutran, sekarang mutrani, duplikasi. Jadi bisa sama persis, meskipun sesungguhnya tidak ada keris yang sama. Kalau bentuknya sama, pasti motif pamornya berbeda. Itu karena apa? Karena proses tempaan yang dalam kondisi panas itu tidak mungkin akan menghasilkan motif pamor yang sama. Tapi ketika itu, ya namanya juga cerita, Hyong Laut bahagia. Dia punya 2 keris sakti sekaligus dari Majapahit.
Terus keris yang asli di mana? Ketika menghadap mertuanya, Adipati Siung Laut, Empu Supo sengaja mengikatkan keris yang asli, Tuting Sumlang Gandring yang asli, di paha. Jadi kalau itu bisa diikat di paha, kira-kira panjenengan semua bisa memperkirakan berapa panjangnya keris itu. Tentu tidak panjang sekali, tidak lebih dari 35 cm. Setelah mertuanya bahagia, Empu Supo kemudian pulang ke besalennya. Ya hidup seperti biasa sebagai menantu dan sebagai rakyat Blambangan. Pekerjaan membuat keris dia juga teruskan. Cuma waktu itu saya tidak mendapat cerita, ini istrinya Empu Supo ini namanya siapa? Nah itu yang tidak pernah diceritakan. Mudah-mudahan teman-teman dari Jawa Timur ada yang tahu istrinya Empu Supo dari Istana Kadipaten Blambangan itu siapa. Nah, mohon nanti diinformasikan supaya saya bisa melengkapi cerita ini. Karena Empu Supo itu punya 2 istri. Setelah dari Blambangan lalu menikah lagi dengan putri dari Tuban. Yang ini saya tahu namanya. Besok saya ceritakan di cerita berikutnya. Jadi setelah selesai misinya untuk mencari keris Tuting Sumlang Gandring selesai, Empu Supo kemudian berpamitan pulang ke Majapahit. Pulang dan diam-diam membawa pulang keris yang asli. Tapi ketika akan pulang ke Majapahit lah ini, istrinya sudah dalam keadaan hamil. Ya hamil lah. Berapa bulannya saya tidak mendapat informasi. Hamilnya berapa bulan saya nggak tahu. Jadi pesan kepada mertuanya, Kanjeng Adipati, nanti kalau anak saya ini lahir laki-laki, tolong dikasih nama Joko Suro. Karena ketika mudanya Empu Supo juga bernama pakai Joko. Jadi Joko itu sudah dipakai dari zaman dulu, nama Joko Jawa sekali, Joko Supo. Nama Empu Supondrio itu ketika kecil namanya Joko Supo. Lalu keris itu dibawalah pulang ke Majapahit. Sudah mendapat keris asli, mendapat istri, hidupnya bahagialah Empu Supo. Karena itulah orang yang banyak berterima kasih. Dia begitu setia dengan junjungannya, dengan Prabu Brawijaya di Majapahit. Pulang, selesai, keris Tuting Sumlang Gandring diserahkan kembali ke Prabu Brawijaya. Atas jerih payahnya ini, kebahagiaan kembali diterima oleh Empu Supo, yakni dia mendapat gelar Tumenggung dan diberi hadiah pertigaan tanah merdeka di Sedayu. Lalu maka dari itu Empu Supondrio juga dikenal dengan nama Pangeran Sedayu. Ada yang menyebut Pangeran Sendang Sedayu. Kalau dari cerita yang saya dengar namanya Pangeran Sedayu. Sendang Sedayu itu nama pamor keris buatan Empu Supo. Kalau Empu Supo sendiri namanya Pangeran Sedayu. Bergas TV, Colors of Jogja.